Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Wanarian Lutfi Cahyo. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SD Katolik Santa Maria 1 Malang. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor Indo mahasiswa 24107-307. Pada kesempatan hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SD Katolik Santa Maria 1 Malang dengan materi Karya Allah dalam Diri Nabi Elia kelas 6 dengan model pembelajaran PBL. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Gerak, berjangkauan, gerak. Gerak. Unggul. Kasih. Unggul. Bermartabat. Unggul. Bermartabat. Berdiri. Gerak. Beri salam. Selamat pagi, Pak Wana. Selamat pagi, salam UKB. Unggul, kasih, bermartabat. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan materi yang ada di depan. Judulnya apa? Karya Allah dalam Diri Nabi Elia. Nah, pada kesempatan hari ini, sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran kita, maka kita akan bersama-sama berdoa supaya seluruh proses pembelajaran kita hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan. Siapa yang berkenan memimpin doa pada kesempatan hari ini? Wah, cukup banyak ya. Hari ini Vano dulu yang memimpin doa ya. Ayo Vano, silakan berada di sini untuk memimpin doa. Silakan di depan sini ya. Kita bersama-sama. Baik, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Marilah teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mengawali pembelajaran kami dengan agama. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir pembelajaran. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Amin. Terima kasih Vano sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Ya, kita akan bersama-sama bernyanyi. Ya, semua berdiri, kita bernyanyi bersama-sama. Baik, anak-anak semuanya, kita akan bernyanyi bersama-sama. Judulnya Tanganku ke Depan. Ya, yuk supaya semangat ya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan, dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji Tuhan bersama-sama. Baik, silakan duduk anak-anak semuanya. Tepuk tangan untuk anak-anak semuanya. Ya. Baik, anak-anak yang terkasih, Pak Wana akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini apakah semua masuk atau tidak? Dika, Amel, Seril, Keiko, Noah, Billy, Vano, Putri. Oke, semua lengkap 28. Puji Tuhan semuanya hari ini hadir, hari ini sehat semuanya. Baik, siapa ingat materi minggu yang lalu? Materi minggu yang lalu siapa ingat? Elkaris? Macam-macam agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Iya, macam-macam agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang itu. Yang kedua apa? Ya, Velo. Sikap yang baik terhadap orang lain yang berbeda agama. Bagaimana sikap yang baik terhadap orang yang berbeda agama? Ini bagian dari kita menghargai, menghormati agama-agama lain selain agama kita. Itu yang disebut dengan moderasi
beragama yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu ya. Kita menghargai orang lain yang berbeda dengan kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini, kita fokus ke warna biru ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah kita mengetahui bentuk penyembahan berhala pada zaman Nabi Elia. Penyembahan berhala itu apa? Pada zaman Nabi Elia itu apa bentuknya? Yang kedua adalah bentuk penyembahan berhala zaman modern. Zaman modern ini bentuk penyembahan berhalanya seperti apa? Kok zaman modern ya Pak ya? Nah kita lihat nanti. Yang ketiga adalah proses pertobatan Raja Ahab. Nanti kita akan melihat Raja Ahab, prosesnya pertobatan bagaimana dikaitkan dengan konteks sekarang. Nah, anak-anak yang terkasih, adapun selama proses pembelajaran nanti ada sebuah pertanyaan yang kita akan bersama-sama jawab. Jadi, yang pertama pertanyaan pemantik kita adalah apa yang dimaksud dengan berhala? Berhala itu apa ya? Kira-kira ada di sekitar kita apa tidak berhala itu? Nah, nanti akan kamu temukan selama proses pembelajaran. Yang kedua adalah contoh berhala zaman sekarang. Contoh berhala zaman modern itu apa? Nah, kita akan temukan jawaban itu semua di dalam proses pembelajaran. Nah, hari ini kita akan bersama-sama menggunakan model pembelajaran PBL, pembelajaran berbasis masalah, problem based learning. Jadi intinya adalah kita belajar dari masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, maka kita akan awali dengan melihat sebuah permasalahan hidup. Apa permasalahan hidupnya? Mari kita lihat yang ada di depan bersama-sama. Semua konsentrasi. Frieder dan Vintus adalah dua anak kelas 6 SD di Malang. Awalnya adalah siswa yang ceria dan penuh semangat. Namun beberapa bulan terakhir keduanya mulai berubah. Frieder tidak lagi bermain bersama teman-temannya seperti dulu. Ia lebih memilih menghabiskan waktu berjam-jam dengan gadgetnya, bermain game tanpa henti dan tenggelam dalam dunia media sosial. Ia sering lupa waktu mengabaikan pelajaran, bahkan mengabaikan waktu berdoa dan beribadah. Vintus, di sisi lain, mulai terobsesi dengan barang-barang mewah. Ia selalu iri dengan teman-temannya yang memiliki gadget terbaru atau pakaian bermerek. Setiap hari pikirannya hanya dipenuhi oleh keinginan memiliki barang-barang mahal. Ia mulai menjauhi keluarganya, mengabaikan nilai-nilai kebaikan dan selama ini diajarkan oleh kedua orang tuanya. Perubahan perilaku mereka tidak luput dari perhatian Romo David Projo, seorang pastor di Kusuma. Oke, anak-anak semuanya, anak-anak dalam kesempatan hari ini, anak-anak kan semua bawa HP ya, sudah ditunjukkan ke Pak Wana, masing-masing kelompok pasti bawa HP. Nah, nanti di dalam HP itu kalian ini bisa lihat ini di depan ada QR ini ya, ada yang bisa di-scan dengan HP-mu. Nanti videonya bisa dilihat lagi. Di QR ini juga kita bisa melihat LKPD-nya. LKPD dalam bentuk cetak itu juga ada seperti ini, dan ada LKPD dalam bentuk apa? ELKPD link. Nanti di dalam link itu akan muncul LKPD-nya seperti ini, ya. Nah, ini LKPD-nya. LKPD-nya bentuknya seperti ini. Ini ada di dalam link yang kalian sudah bisa scan melalui QR ini nanti, dan saya bagikan lewat apa? WA, ya. Kan masing-masing anak sudah saya bagikan melalui WA. Nah, pertanyaannya adalah ini, ya. Semua sudah pegang LKPD-nya yang seperti ini? Semua sudah pegang? Oke, tunjukkan dulu. Nah, LKPD itu silahkan dikerjakan, ya. Dari LKPD itu waktunya 15 menit, ya. Waktunya 15 menit. Silahkan dikerjakan LKPD dan LKPD ini. Ada yang menggunakan HP-nya, ya. Ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan ini. Nanti jadi satu. Ada pertanyaan?
Sudah cukup jelas? Sudah? Kalau jelas silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, bekerja dalam kelompok ya. Kerjasama. Oke, ini kelompok 6 sudah mulai mengerjakan KPD-nya. Oke. Nah, ini sudah mulai diisi. Oke. Wah, sudah ya. Ini ELKPD-nya pakai HP. Sudah. Oke, anak-anak semuanya, bagaimana? LKPD 2.1 sudah selesai? Oke, kalau sudah, kita akan bersama-sama melihat dari kitab suci ataupun dokumen gereja, yaitu bagaimana kita melakukan penyelidikan, ya, penyelidikan materi ini berkaitan dengan kitab suci itu bagaimana. Nah, kita akan bersama-sama membaca kitab suci. Semua yang bawa kitab suci dibuka. Kitab suci dari 1 Raja-Raja, ya, 1 Raja-Raja dibuka bab 18 ayat 18 sampai 19. Terus dilanjutkan 1 Raja-Raja 21 ayat 27 sampai 29. Kita baca secara bergantian. Yang pertama adalah laki-laki dulu, ayat yang pertama. Ayat yang kedua siapa? Perempuan. Anak-anak yang terkasih, marilah kita bersama-sama membaca kitab suci. Bacaan dari kitab 1 Raja-Raja. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan, dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Sesaat itu Tuhan mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu, dan nabi-nabi Asyera yang 400 itu, yang mendapat makanan dari Jezebel. Segera sesudah Ahab mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain tabung pada tubuhnya, dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain tabung dan berjalan dengan langkah lamban. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Anak-anak, setelah kita membaca kitab suci, ya, melihat kisah tentang sebuah penyembahan berhala, maka mari bersama-sama kita mengerjakan LKPD 2.2. Nah, kita lihat LKPD 2.2 kita kerjakan berdasarkan kitab suci. Nah, LKPD-nya ada dalam bentuk cetak seperti ini, ada dalam bentuk HP ya. ELKPD Canva, maka silakan kalian memilih dan satu kelompok pasti mengerjakan di dua-duanya ya, supaya bisa berkolaborasi. Nah, ada 5 pertanyaan, betul? Nah, pertanyaan yang pertama nih. Yang pertama, apa yang dilakukan Raja Ahab yang membuat Nabi Elia marah? Apa yang dilakukan Raja Ahab tadi? Silakan dilihat dan dikerjakan di sini. Dan yang kelima adalah kaitannya dengan konteks kehidupan kita bersama dengan masyarakat sekitar, dengan teman-temanmu di lingkunganmu masing-masing, di tempat tinggalmu ataupun di sekolah ini. Apa yang bisa kita pelajari dari Nabi Elia saat menantang para nabi Baal di Gunung Karmel, tentang bagaimana seharusnya kita bersikap
terhadap orang yang berbeda agama dengan kita. Selamat mengerjakan, waktunya 25 menit. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ELKPD-nya sudah juga ya? Oke. Nah, ini sudah mulai mengerjakan ya. ELKPD-nya masih proses ya? Ya. Sudah mulai mengerjakan, Nak? Oke. ELKPD-nya sudah ya? Oke. Oke. Baik, apakah ada yang mau bertanya? Oh iya, Jaslyn bertanya apa, Jaslyn? Teguran yang dimaksud di nomor 3 itu apa? Teguran. Jadi di nomor 3 ini ada teguran. Apa yang dilakukan Raja Ahab setelah mendengar teguran Tuhan? Jadi teguran itu adalah kata-kata yang disampaikan oleh Allah melalui Nabi Elia. Itu tegurannya, ya. Lalu apa yang dilakukan Raja Ahab terhadap menanggapi kata-kata itu apa? Gitu maksudnya Jaslyn ya. Oke, silakan dilanjutkan ya. Baik, anak-anak sudah selesai semuanya? Nah, setelah kita melihat dari kitab suci, ya, melakukan penyelidikan dari 25 menit berproses, anak-anak kita akan mempresentasikan hasilnya, ya. Tetapi sebelum mempresentasikan, anak-anak bisa bersama-sama membuat gambaran simbol pertobatan. Kira-kira simbol pertobatan itu apa ya? Kalian gambar di LKPD 2 ini. Kecil saja digambar simbol pertobatannya apa ya kira-kira ya? Sambil kalian membagi siapa nanti yang akan presentasi, ya. Siapa yang akan mencatat ketika temannya presentasi, siapa yang akan menjadi pemateri yang menyampaikan di depan, itu ada nanti ya. Kita nanti semua presentasinya di depan. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Karena yang terkasih, kita akan bersama-sama menyajikan karya kita dan kita mempresentasikan ke teman-teman kita. Siapa yang akan presentasi lebih dahulu angkat tangan? Kelompok berapa ya nanti ya? Ini kelompok berapa? Kelompok 7, ini kelompok. Oke, kelompok 7 dan kelompok 2 dulu ya. Kelompok 7 silakan maju ya. Silakan di depan kelompok 7. Di sini, silo ya. Mari bersama-sama kita dengarkan presentasi dari kelompok 7. Silakan kelompok 7 perkenalkan teman-temannya dulu, lalu mempresentasikan hasilnya. Ya, bisa berbagi, misalnya Iksandi yang memperkenalkan, Lelo atau Putri boleh ya. Silakan. Yuk. Halo teman-teman, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang LPK 2.1. Saya Gabriel, Lelo, hari ini kami akan mempresentasikan tentang LKPD 2.1. Coba mencoba kalian pelajari, berikan belajar cerita tentang tokoh tersebut. Fredder tidak laku bermain bersama teman-temannya seperti dulu. Pintus mulai terobsesi dengan barang-barang mewah. Ia selalu iri dengan teman-temannya yang memiliki gadget terbaru atau pakaian bermerek. 2. Apa yang menyebabkan Fredder dan Pintus terjebak dalam penyembah modern? Karena mereka berkegandengan oleh benda-benda. Sudah, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok 7? Oh ya, Ella, bertanya apa Ella? Menurut kalian memilih Richard atau Pintus atau tidak memilih keduanya? Kita memilih keduanya. Ya, pertanyaannya adalah menurut kalian Reader, Pintus atau tidak memilih dua-duanya? Bagaimana kelompok 7? Tidak memilih dua-duanya. Oke, begitu ya Ella ya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 7. Terima kasih yang sudah bertanya. Kembali ke tempat duduk. Baik, mari kita lanjutkan presentasi yang berikutnya. Kelompok berapa yang angkat tangan? Yang akan presentasi? Ini kelompok berapa ini? 5, silakan kelompok 5.
Selamat pagi Pak Wana dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Noah. Nama saya Nathaniel. Apa yang dilakukan Raja Ahab yang membuat Nabi yang marah? Meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan menyembah Baal. Apa yang bisa kita pelajari dari sikap Nabi Elia saat menantang para nabi Baal? Karena tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap orang yang berbeda keyakinan. Dalam kurung konteks moderasi beragama, kita harus menghargai sesama agar kita juga dihargai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok itu. Ya, ada pertanyaan dari kelompok lain? Wah, kelompok 3 ini mau bertanya ya. Pertanyaan apa, Kari? Silakan. Apakah kelompok kalian sudah menerapkan nomor 5, yaitu menghargai umat beragama lain? Nah, apakah kelompok berapa ini? 5 sudah menerapkan poin nomor 5 ini di dalam kehidupan sehari-hari? Sudah. Sudah? Contohnya apa kalau sudah? Menghargai umat yang beragama lain. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 5 dan kelompok 3. Silakan kembali dulu. Anak-anak yang terkasih, supaya hari ini tambah semangat, kita punya tepuk semangat cinta. Nah, masih ingat tepuk semangat cinta? Masih. Yo. Tepuk semangat cinta. Semangat. 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 Semangat kuat. Tepuk salut. Salut. Baik, anak-anak yang terkasih, tepuk tangan untuk anak-anak semuanya karena sudah bersama-sama berani presentasi, berani menganalisis. Wah, luar biasa. Maka mari bersama-sama kita lihat dan kita simpulkan bersama-sama proses pembelajaran kita hari ini. Nah, kita simpulkan mulai dari yang pertama. Silakan Sheryl bantu membaca yang pertama ini. Trader terjebak dalam penyembahan gadget dan virus dalam obsesi terhadap barang mewah. Tetapi setelah berbincang dengan Romo David, mereka mulai fokus pada hal-hal yang lebih bermakna, selaras dengan pesan Nabi Elia tentang menjauhi penyembahan berhala. Ya, ada titik-titiknya. Penyembahan berhala apa? Penyembahan berhala zaman modern. Yang bentuknya apa saja penyembahan berhala zaman modern? Ada ketika HP ini tidak digunakan secara baik, tidak digunakan secara maksimal, maka ini akan menjadi berhala modern. Atau uang, ya, atau kekuasaan ketika tidak digunakan sebagaimana mestinya akan menjadi berhala modern. Pertobatan mereka mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan hidup, ya, dan setia pada nilai-nilai yang lebih tinggi. Pada intinya, ya, kisah yang kita pelajari hari ini sebenarnya mengajarkan tentang apa? Kesetiaan. Mengajarkan sebuah kesetiaan yang luar biasa kepada Allah. Nah, mari kita bersama-sama melihat yang selanjutnya. Raja Ahab membuat Nabi Elia marah karena meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan mengikuti penyembahan berhala kepada Baal, serta memimpin rakyat Israel untuk. Nah, di sini ada kata-kata jawabannya bertobat, ada menyembah berhala. Kira-kira yang paling tepat apa kita lihat? Jadi rakyat Israel harus bertobat, ya. Nah, setelah menerima teguran dari Tuhan melalui Nabi Elia, Ahab akhirnya bagaimana? Bertobat atau tidak? Bertobat dengan merendahkan dirinya, dan Tuhan menunda hukuman yang seharusnya diberikan kepada Israel. Baik, anak-anak yang terkasih, semuanya sudah hebat, luar biasa. Kita hari ini sudah menyelesaikan dan membuat kesimpulan bersama. Nah, adapun pesan yang bisa kita ambil dari pelajaran kita adalah penyembahan berhala modern bukan berarti orang menyembah patung seperti pada zaman dahulu, tetapi lebih kepada sesuatu yang kita beri perhatian berlebihan. Maka kalau kita beri perhatian ini berlebihan, maka akan menjadi sebuah penyembahan berhala. Baik, anak-anak yang terkasih,
Mari bersama-sama kita merefleksikan proses pembelajaran kita hari ini. Apakah kamu menyadari bentuk-bentuk penyembahan berhala? Ya, tadi bentuk penyembahan berhala pada zaman Nabi Elia kita sudah tahu. Apakah kisah pertobatan aja membuatmu merenungkan pentingnya bertobat? Nah, ternyata penting ya kita bertobat untuk memperbarui diri. Yang ketiga, apakah kamu merasa terdorong untuk menghindari hal-hal duniawi yang dapat mengganggu hubunganmu dengan Tuhan? Nah, jadi kita terdorong, semakin terdorong. Apakah kamu menyadari pentingnya menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu? Ya, jadi kita harus menempatkan Tuhan di atas segala sesuatu. Maka anak-anak yang terkasih, silakan ditulis di dalam bukumu. Yuk semuanya menulis tugas minggu depan, ya, yaitu menulis ringkasan singkat. Ya, ini tugas minggu depan, ya. PR untuk materi yang akan datang. PR untuk materi yang akan datang, ya, yaitu tentang ringkasan singkat dari kitab suci 1 Raja-Raja bab 21 ayat 27 sampai 29. Silakan ditulis mulai dari sekarang. Terima kasih sudah menulis, sudah selesai semua ya? Oke, kalau sudah kita akan segera mengakhiri dengan doa penutup dan bernyanyi bersama. Adakah yang mau memimpin doa penutup? Nah, ini Reta. Yuk, Reta, silakan memimpin doa penutup pada kesempatan hari ini. Marilah kita bersama-sama akhiri dengan doa penutup. Silakan konsentrasi berdoa. Teman dan Mbak Wana, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Karena berkat-Mu hari ini pelajaran agama berjalan dengan lancar. Berkatilah kami agar di kemudian hari lebih lancar dan lebih baik lagi. Berkatilah kami agar pelajaran berikutnya juga lancar. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah Tuhanmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Reta sudah memimpin doa pada kesempatan hari ini. Silakan kembali ke tempat duduk Reta. Terima kasih. Kita akhiri dengan bernyanyi. Semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini. Berjalanlah ya. Yuk. Gerak ya. Yuk, semangat. Berjalanlah melalui pintu gerbang, siapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu penghalang. Panji Kristus dalam bala keselamatan sampai ke ujung bumi. Oke, silakan beri salam. Cakra beri salam. Selamat pagi, Pak Wana. Terima kasih, Pak Wana. Selamat pagi, terima kasih. Salam UKB. Oke, silakan duduk. Pak Wana mohon izin meninggalkan kelas ini. Terima kasih.